Hai guys, hai teman-temanku semua, salam sayang dari saya. Apa khabar semua? Semoga sihat-sihat dan bersemangat selalu ya. Di tema bacaan hari ini saya akan membahaskan sesuatu yang bersifat santai dan ringan, iaitu ini jawapannya, mengapa dia melekat terus di fikiran kamu. Teman-teman, di tema bacaan hari ini kita akan cuba menyelesaikan isu yang sering menimbulkan tanda tanya di benak kamu, iaitu mengapakah dia asyik melekat di fikiran kamu sepanjang waktu. Kamu sudah pastinya lelah dan tidak pasti kenapa dia hadir lagi dan lagi di benakmu sepanjang hari. Baiklah, tanpa melengahkan waktu, kita teruskan sahaja ke pembacaan umum hari ini, dan perlu saya terapkan bahawa journal reading ini bakalan menarik energi banyak orang dan tidak semestinya akan resonate dengan situasi semua. Kepekaan kamu amat diperlukan bagi membedakan apa yang baik dan apa yang tidak. Teman-teman, mohon diberikan semangat serta dukungan semua untuk channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Okey guys, siapakah orang ini yang sering melekat di fikiranmu? Kita cari tahu ya. Siapakah seseorang ini yang sering melekat di fikiranmu sepanjang waktu? Siapakah dia, seseorang yang sering melekat di fikiranmu sepanjang waktu? Mengapakah dia hadir lagi dan lagi di fikiran kamu? Siapakah orang ini? Okey teman-teman, di sini ada Two of Diamonds. Wow. Saya menangkap energi seseorang yang cuba mengimbangi segala sesuatu itu dengan kamu. Ada keputusan yang perlu dia ambil dan sepertinya terlihat sehinggalah detik ini dengan kehadiran kartu pertama ini. Tidak ada kejelasan, tidak ada kepastian di hubungan kalian ini. Sudah terlihat dengan jelas daripada kartu Two of Diamond ini. Seseorang yang tidak pernah memberikan kamu jawapan, tidak pernah memberikan kamu kejelasan dan hanya sebatas mengimbangi kondisi hubungan kalian ini. Mungkin juga orang ini menjaga persahabatan di antara kalian atau perlu mengimbangi sesuatu yang berkaitan dengan kondisi keuangannya. Mungkin juga teman-teman kondisi keuangan memainkan peranan utama mengapa dia tidak melanjutkan atau bergerak maju terhadap hubungan kalian ini Kita akan lihat lagi. Di sini ada King of Clubs. Saya menangkap teman-teman orang ini sama ada sepantaran atau umurnya ada perbezaan dalam 2-3 tahun atau jauh lebih tua ketimbang dirimu. Orang ini orang yang sudah lama bersendirian atau beberapa di antara dia ini merupakan pasangan orang yang sudah ada pasangannya. Tetapi teman-teman, jikalau dia tidak mempunyai pasangan, dia merupakan orang yang sudah lama membujang. Dan saya menangkap dia sentiasa battle ataupun struggle, sentiasa memiliki masalah yang berkaitan dengan keuangan, sesuatu yang cuba dia perbaiki. Orang ini masih lagi cuba berusaha untuk mendapatkan kestabilan dalam hidupnya, seperti itu Dan dia juga merupakan orang yang tidak begitu mengandalkan emosi dan perasaannya, tetapi orang ini lebih bertindak melalui sebuah tindakan. Dia mengekspresikan dirinya melalui sebuah tindakan, seperti itu Okey, di sini kita ada Four of Heart. Saya menangkap teman-teman detik ini, orang ini tidak begitu bahagia dengan kondisi hidupnya. Dia merasakan hidupnya yang sentiasa monoton, tidak bergerak, tidak ada kemajuan dan dia sebenarnya kurang puas hati dengan kondisi hidupnya detik ini. Dia cuba memperbaiki hidupnya dengan mengimbangi atau ingin melihatkan kemajuan, ingin bergerak daripada posisi dia sekarang ini Saya menangkap posisi ini yang sudah lama stuck dan dia ingin memperbaiki hidupnya ke depan. Nah, selagi kestabilan keuangan ini tidak dicapai, saya menangkap orang ini tidak akan memberikan kamu sebarang jawapan ataupun kejelasan terhadap hubungan kalian. Maka di sini menjelaskan mengapa kartu pertama tadi memperlihatkan dia yang masih lagi cuba mengimbangi segala sesuatu itu dengan baik. Tetapi detik ini teman-teman, seseorang yang sering melekat di fikiran kamu
memperlihatkan seseorang yang sering merenungkan kamu akhir-akhir ini. Banyak tanda tanya di fikiran dia ya, sama ada kamu sibuk dengan pekerjaan, sama ada kamu lebih meluangkan waktu kamu, sama ada dengan keluarga atau pasangan sah kamu, jikalau kamu sudah ada pasangan ya, dan banyak tanda tanya di fikirannya. Apakah hubungan kamu contohnya dengan pasangan sah kamu semakin membaik sehingga dia merasakan dirinya diabaikan. Nah, saya menangkap energi itu ya. Kita akan lihat lagi. Di sini ada 8 of Diamond. Saya menangkap seseorang yang berusaha ya, bukan saja memperbaiki kondisi kehidupannya, tetapi mencari cara. Dia seseorang yang ingin memperbaiki dan mencari cara bagaimana untuk memperbaiki kondisi dia dengan kamu di sini. Mencari pelbagai solusi, menyusun ya perencanaan dan mencari jalan keluar yang terbaik. Saya tidak tahu teman-teman ya, ketika kamu mungkin merasakan hubungan ini cukup melelahkan, dia pula seperti benar-benar beria-ria ya, benar-benar seperti ingin memperjuangkan kamu lagi. Seperti not just give up begitu saja ya, tidak berputus asa begitu saja, tetapi walaupun dalam kondisi yang sangat merenungkan kamu, tidak puas hati akan kondisi dirinya, dia seperti masih lagi ingin memperjuangkan kamu. Seolah-olah akan mencari pelbagai cara ya untuk mendapatkan perhatian kamu lagi. Orang yang tidak akan menyerah begitu saja. Kita akan cuba lihatkan lagi ya, siapakah dia. Saya menangkap energi seseorang yang cukup rajin teman-teman. Sangat fokus ke arah pekerjaannya ya. Nah, bersebelahan dengan 4 of Heart, saya menangkap energi seseorang yang seperti kehidupan yang cukup monoton. Sesuatu yang seperti 9 to 5 ya, melakukan rutinitas pekerjaan yang berulang kali, pekerjaan yang sama. Hari ini serupa, keesokannya juga begitu dan seterusnya. Dia mengulangi satu siklus yang serupa, siklus yang sama setiap hari. Maka ini memperlihatkan hidupnya yang cukup monoton, yang cukup membosankan. Banyak tenaga dan fokusnya hanya diarahkan kepada pekerjaan. Wow, di sini ada King of Spade. Nah, teman-teman, di sini ada 2 court card ya, yang mengindikasikan jikalau kamu adalah seorang wanita yang menonton, saya menangkap kamu wanita yang berdealing dengan 2 orang lelaki. Nah, jikalau kamu lelaki yang menonton, terbalikkan saja. Saya menangkap kalian ini berdealing dengan 2 orang. Salah satu daripada mereka merupakan pasangan sah. Seorang lagi mungkin diposisikan sebagai orang ketiga, atau mungkin best friend kamu yang kemudiannya kalian mungkin jatuh cinta, seperti itu ya. Nah, di sini saya tidak menggalakkan perselingkuhan, tetapi ini yang terjadi, ini yang terlihat ya. Dan saya juga menarik energi seseorang yang sangat mengandalkan logikanya. Bukan saja mengandalkan dari segi tindakan, tetapi dia juga orang yang banyak menggunakan akal dan pikiran. Orang yang cukup matang, orang yang suka mencari solusi. Jikalau dia merasakan ya, hubungan ini mungkin tidak ada masa depannya, dia akan berhenti begitu saja. Tetapi kerana orang ini orang yang cukup matang, orang yang mengandalkan logikanya, ini membuatkan kamu sangat tertarik kepada dirinya. Mungkin cara pemikiran dia yang agak berbeza ya dengan pasangan sah kamu ataupun orang sekitar kamu. Orangnya cukup matang, orangnya cukup bijak. Orangnya tahu bagaimana mencari solusi ketika ada masalah. Salah satu karakteristik teman-teman, si dia ini yang benar-benar menarik perhatian kamu kerana dia sangat menyukai space, ruangnya. Orang yang sangat menyukai privasinya. Nah, orang ini ada tindak tanduk ataupun perilaku yang sedikit bossy ya. Ketika bersama dengan kamu, dia cenderung suka memerintah. Nah, orang ini memang begini, like to give orders. Memerintah kamu untuk melakukan ini, melakukan itu, menyuruh kamu lakukan ini, lakukan itu, dan ada ketegasan daripada sikapnya. Dan saya juga menangkap orang ini mempunyai standard yang cukup tinggi, cita rasa yang cukup tinggi, orang yang sangat cerewet. Makan minum juga cerewet, barang-barang yang dibeli juga sangat cerewet, dan dia sangat cerewet teman-teman ya, dengan siapa dia berkomunikasi, dengan siapa dia berteman. Nah, orang ini mungkin tidak banyak temannya, seperti itu ya, dan dia cenderung memerintah, suka memberi order, like to give orders, begitu ya, orangnya tegas.
Saya juga menangkap orang yang agak dingin, orang yang agak kaku, khususnya ketika perlu mengekspresikan perasaannya kepada kamu. Bottom of the deck, kita ada Jack of Club yang menunjukkan seseorang yang benar-benar sangat tertarik dengan kamu. Ini mungkin ada beberapa cinta pandang pertama. Ketika dia memandang kamu untuk kali pertamanya, dia sudah sangat tertarik dengan kamu. Banyak perasaan seperti penasaran, ingin tahu sesuatu yang lebih tentang dirimu. Orang ini benar-benar jatuh cinta dengan kamu, tetapi dia memiliki ketetapan cara. Orangnya tegas. Orangnya sangat memfokuskan ke arah pekerjaan, sangat memfokuskan ke arah keuangan. Nah, begini teman-teman karakteristik orang ini. Kita akan lihat lagi teman-teman. Apakah yang sebenarnya dia mahukan dari kamu? Nah, mengapakah saya mengacukan soalan ini? Apakah yang sebenarnya dia mahukan daripada kamu? The reason teman-teman mengapa saya mengacukan soalan ini, kerana kita perlu mencari tahu mengapakah orang ini sering melekat di benaknya kamu. Maka kita perlu cari tahu teman-teman, apa yang sebenarnya dia mahukan dari kamu sehingga sering hadir lagi dan lagi di benak kamu. Apa yang sebenarnya dia mahukan dari kamu? Wow, teman-teman, Nine of Heart. Saya merasakan orang ini sangat inginkan perhatian kamu detik ini. Dan seolah-olah bersebelahan dengan Two of Diamonds, perhatian ini tidak begitu diberikan. Orang yang menagih sangat menagih kasih sayang kamu, orang yang merindukan kamu, orang yang inginkan perhatian kamu. Nah, daripada kartu ini, apa mahunya dia teman-teman? Dia sudah seperti cenderung tidak begitu mendapatkan perhatian kamu, tidak mendapatkan kasih sayang kamu yang kebiasaannya akan kamu curahkan, akan kamu berikan. Di sini teman-teman, saya menangkap energi dia yang mulai merindukan kamu. Ada perasaan tanda tanya di dalam hatinya mengapakah kamu tidak lagi cenderung memberikan perhatian itu? Nah, ketika perhatian tidak diberikan, mungkin dia merasakan seperti sedang diabaikan, maka orang ini sangat merindukan kamu detik ini. Ketika dia merindukan kamu, sudah tentu teman-teman, jikalau ada orang yang merindukan kamu seperti ini, dan energi ini tidak dibalancekan, perhatian itu tidak diberikan, maka ini menjelaskan mengapa dia hadir lagi dan lagi di benaknya kamu. Seperti sentiasa mengetuk mengetuk pintu pikiran kamu agar kamu tidak terlupa akan dirinya. Nah, ini mahunya dia Dia inginkan perhatian kamu detik ini. Kerana dia seperti tidak akan merasakan kebahagiaan tanpa perhatian kamu. Kita lihat lagi teman-teman. Seperti apakah energi kamu ke dia detik ini? Apakah kamu seperti dia ataupun kamu sibuk dengan kehidupan kamu? Kita cuba lihatkan energi kamu ke dia detik ini sehingga membuatkan dia begitu merindukan kamu. Wow, teman-teman, ini begitu tepat sekali. Five of Diamonds. Dari pihak kamu ini mungkin ada energi yang sedang kelelahan, tired of going through all this all the time. Kamu mungkin sama ada lelah, sama ada fed up, atau kamu mulai menghindar. Nah, ini jelas terlihat. Kamu lebih memfokuskan ke arah melakukan tindakan-tindakan untuk memperbaiki kehidupan kamu secara keseluruhannya. Seperti lebih fokus ke arah pekerjaan, lebih fokus kepada keluarga, lebih fokus kepada orang-orang yang terdekat dengan kamu. Di sini saya menangkap teman-teman kamu juga kelelahan. Kekeringan dari segi keuangan. Nah, di sini teman-teman, saya tidak tahu mungkin ramai di antara kalian di sini yang sering membantu dia. Membantu dari segi dukungan emosi, membantu dari segi memberikan bantuan keuangan. Something like that Kamu sering membantu sehingga beberapa di antara kamu di sini sama ada kehabisan uang, kekeringan uang, habis segala savingnya. Jikalau kamu mungkin pernah menabung, tetapi tabungan kamu semua sudah selesai, sudah kering kontang teman-teman, kerana kamu banyak membantu dia. Sama ada orang ini berhutang dengan kamu, maka ini menjelaskan hutang yang tidak dilansaikan, uang yang dia ambil tidak dipulangkan, maka ini menjelaskan mengapa dia hadir lagi dan lagi di benak kamu. Itu energi yang pertama. Ada kaitan dengan seseorang yang sudah menghabiskan semua uang simpanan kamu. Itu energi pertama. Energi kedua, jikalau ini tidak ada kaitan dengan uang, banyak yang sudah kamu curahkan kepada dia. Perjuangan kamu ke atas hubungan ini
bantuan yang kamu berikan, tetapi apa yang kamu dapatkan seolah-olah perasaan kamu ini dipermainkan. Kamu kadang-kala ya, kamu merenung dan memikir seolah-olah kamu berdealing dengan seorang players. Kerana kartu ini ya teman-teman ya, memberikan saya gambaran yang seperti itu. Seolah-olah kamu berdealing dengan seorang players. Apakah dia benar jujur mencintai kamu? Ataupun orang ini jatuh cinta dengan fasilitas yang kamu berikan, bantuan keuangan, kemudahan-kemudahan, kamu membantu membelikan makanan, kamu membantu membelikan ini, membelikan itu, and you can't help it ya. Soalan ini ya, pertanyaan ini pasti hadir lagi dan lagi di benak kamu. Apakah dia benar mencintai kamu atau hanya memanfaatkan kebaikan kamu sementara dia mungkin menghadirkan orang lain di belakang kamu? Banyak pertanyaan. Kamu kelelahan ya, ketika kamu memerlukan bantuan, dia tidak pula menghulurkan bantuan, offering a help, cuba membantu. Langsung tidak ada kabar berita dari si dia. Walaupun sebatas texting ya, dia juga tidak bertanyakan kabar, mengirimkan sebuah greeting, how are you okay, are you alive, are you dead, dia langsung tidak bertanyakan kabar. Nah, ini membuatkan kamu bertanya ya, segala perjuangan kamu ini ke mana? Apakah ini berbaloi untuk dirimu? Maka di sini kamu bertindak untuk meninggalkan dia, mendiamkan dia dan mengabaikan dirinya. Kamu mulai fokus ke diri kamu ketika kamu susah, tidak ada orang pula yang membantu. Nah, ini membuatkan kamu tersedar. Menggunakan kepintaran, kebijaksanaan kamu mulai like getting a wake up call. Kamu mulai lihat orang sekitar kamu. Siapakah dia sebenarnya? Nah, ini mungkin menjelaskan sedikit sebanyak mengapa orang ini hadir lagi dan lagi di benak kamu. Di sini ada energi yang bercampur ya, sama ada ketidakpuasan hati dari pihak kamu ataupun kamu merasakan selama ini kamu dimanfaatkan. Di sini ada Nine of Clubs yang mengindikasikan lebih baik begini. Daripada jadi pusing melayan orang ini, kamu mulai membina batasan, mulai menjaga jarak dengan si dia. Sama ada kalian ya, sudah lama tidak berkomunikasi ataupun ada komunikasi yang mulai dikurangkan. Nah, ini saya menangkap kartu di tengah ini ya, energi perenungan. Kamu mulai berpikir, dia juga ketika kamu menarik diri seperti ini ya, ini juga membuatkan dia berpikir. Begitu teman-temannya, kita akan lihatkan dengan lebih jauh lagi. Siapakah dia dengan lebih terperinci? Seseorang yang sering melekat di pikiran kamu. Nah, mengapakah dia hadir lagi dan lagi di benak kamu sepanjang hari? Siapakah orang ini sebenarnya? Mungkin kartu-kartu ini akan menjelaskan sedikit sebanyak teman-teman. Mengapa dia hadir lagi dan lagi di benak kamu? Kita cuba dapatkan jawapannya ya. Obsession. Beberapa di antara dia teman-teman memiliki obsesi yang cukup besar dengan kamu. Nah, ini bukan sebatas bantuan keuangan sahaja ya, tetapi benar-benar tertarik dengan kamu. Sama ada dari awal lagi sudah jatuh cinta, memiliki hasrat dan obsesi yang cukup besar kerana ini di bawah kartu Nine of Hearts yang mengindikasikan seseorang yang benar-benar ya berpuas hati dengan dirimu. Dia merasakan tidak ada orang lain lagi yang jauh lebih baik ketimbang kamu. Maka dia sangat terobsesi dengan kamu ya, memiliki hasrat, kegairahan. Wow. Sebelah obsession ada strong attraction. Di sini seseorang ini benar-benar tertarik dengan kamu teman-teman ya, seperti kartu Page of Clubs tadi ya, ataupun Page of Wands. Wow, orang ini stalkingin kamu teman-teman. Mungkin ya ketika dia masih memiliki kegairahan, hasrat yang besar terhadap kamu dan kamu pula mulai menarik diri. Nah, ini membuatkan dia stalkingin ya social media kamu, mencari tahu keberadaan kamu, dan ketika tidak mendapatkan kabar berita kamu ya, saya menangkap energi dia yang sering melamunkan kamu, memikirkan kamu. Nah, ini membuatkan energi dia ketika seseorang merindukan kita teman-teman, sering memikirkan kita, ada perasaan seperti penasaran ya, apa kabar kita detik ini. Nah, energi ini akan menyambung. Ketika dia memikirkan kamu, energi ini akan terkoneksi dengan dirimu. Maka ini menjelaskan mengapa ada energi yang sering melekat di benak kamu ya. Orangnya cukup disiplin. Orangnya cukup disiplin dari segi ketika dia inginkan kamu, ketika dia merindukan kamu, dia akan seperti cuba menahan perasaan ini. Dia akan cuba menahan, cuba mengontrol segala perasaan yang dia rasakan untuk kamu.
tidak mahu memperlihatkan yang dia sangat membutuhkan kamu. Dari segi makan dan minum, menjaga kesihatan, menjaga penampilan, orang ini juga cukup disiplin. Menjaga makan minum dengan baik, mungkin suka berolahraga, sering bersenam, menjaga kesihatannya. Nah, orang ini mungkin masih memiliki penampilan yang cukup menarik, sama ada dia seorang wanita atau lelaki. Yang pasti teman-teman, orangnya cukup hangat sekali ya. Saya menangkap orang ini mempunyai aura penarik yang cukup kuat, ramai lawan jenis yang terpikat, tetapi dia memilih-milih. Orangnya cerewet, tetapi dia memiliki kegarahan dan keinginan yang terbesar terhadap kamu di sini. Nah, di sini uncertainty. Ketika dia jatuh cinta dengan kamu, dia juga seperti kurang pasti ya, apakah ini perasaan yang berbalas ataupun kamu yang juga berubah-ubah. Ketika kamu mengindikasikan kamu juga jatuh cinta kepada dirinya, ada kalanya kamu cenderung menarik diri di sini. Hilang-hilangan ya, kamu juga cenderung seperti ini. Nah, ini mewujudkan rasa tidak pasti di hatinya. Secara garis kasar, saya juga menangkap orang ini ya, tidak pernah seperti saya katakan di awal bacaan, tidak pernah memberikan kepastian ataupun kejelasan kepada kamu akan hubungan ini. Dari awal lagi dia memang begitu. Sudah terlihat daripada kartu yang pertama hadir, Two of Diamond. Seseorang yang terpaksa mengimbangi. Maka ketika kamu menjalankan hubungan ini dengan dia, sehinggalah hari ini ya, kamu tidak pasti ke manakah arah tuju hubungan ini sebenarnya. Apakah orang ini benar-benar serius ataupun sebatas memanfaatkan kebaikan kamu. Di sini teman-teman, apa yang tidak kamu ketahui ya, apapun yang dia tunjukkan kepada kamu, sebenarnya jauh di dalam hatinya, orang ini kesepian. Dia mungkin mempunyai orang lain, ya, selain kamu ataupun orang yang hadir sebelum kamu. Tetapi jauh di dalam hatinya, tidak ada seorang pun yang dapat memenuhi ya, kebutuhan dirinya. Dia merasakan sangat sepi di dalam hatinya. Hatinya penuh dengan kesepian dan dia merasakan tidak ada orang yang berjaya membahagiakan dirinya ketimbang diri kamu. Nah, ketika bertemu dengan kamu, mungkin ada hal-hal lain ya yang membuatkan hubungan kalian ini seperti tergantung. Tetapi dia sedar yang membahagiakan dirinya adalah kamu. Maka ini terlihat daripada kartu dari pihak si dia. Dia yang merasakan diabaikan, tidak mendapat perhatian kamu yang kemudiannya merindukan kamu. Ketika tidak mendapatkan perhatian kamu, wujudlah kesepian di hatinya. Saya tidak tahu teman-teman dari tadi ya, jikalau dia ini bukan seseorang yang sudah memiliki pasangan. Saya menangkap dia orang yang masih lagi single sehinggalah hari ini. Orang yang tidak pernah bernikah. Entah kenapa dia sering menangkap energi yang seperti ini. Orang yang sudah lama jomblo. Mungkin dia banyak ya jatuh bangunnya dalam hubungan, tetapi tidak pernah menemukan pasangan yang tepat. Ketika bertemu atau terlihat kamu, dia terus jatuh cinta. Tetapi terlihat seperti ya, ada gangguan di hubungan kalian ini. Kerana dari tadi ya, ada penglibatan dua orang pria ataupun dua orang wanita. Maka ini mungkin hubungan yang agak kompleks ya, yang melibatkan orang lain. Sama ada orang ini hadir sebelum kamu atau di sebelah, saya tidak tahu di sebelah siapa ya, yang mungkin ada pasangan. Tidak semestinya pasangan sah. Mungkin ada orang yang terlebih dahulu sebelum dia ini ataupun sebelum kamu, seperti itu ya. Maka saya melihat dengan jelas ya, court card mengindikasikan kehadiran two gentlemen ataupun dua orang wanita di sini. Sesuatu yang perlu dia seimbangkan. Nah, kamu lebih faham ya apa yang terjadi kerana ini bacaan umum yang menarik energi semua orang dan saya tidak pasti energi siapa yang ketarik di sini. Bottom of the deck, orangnya cukup penyayang teman-teman. Orang ini penuh dengan kasih sayang. Tetapi dia tidak tahu bagaimana untuk mengekspresikan rasa cinta dan kasih sayangnya kepada kamu. Salah satu daripada kenapa dia gagal untuk mengekspresikan kerana orangnya agak kaku dan dingin. Yang kedua, mungkin ya ada sedikit indikasi orangnya agak pemalu. Yang ketiga, saya menangkap orang ini lebih cenderung mengaksikan sesuatu melalui aksi, tetapi tidak melalui perasaan. Orang yang tidak romantis dari segi kata-kata, tetapi akan memperlihatkan melalui bahasa tubuhnya. Beberapa di antara dia ini tegas. Beberapa di antara dia ini orang yang suka memerintah, giving orders. Dia ini orang yang cukup cerewet, tidak akan mudah disenangi oleh ramai orang, tetapi dengan kamu ya, kamu dapat mengimbangi dia dengan baik. Maka ini menceritakan, menjelaskan mengapa dia begitu nyaman dengan dirimu. Ketika perhatian itu tidak didapatkan lagi, dia merasakan sangat kehilangan kamu detik ini.
Okey teman-teman, kita perlu lihat dengan lebih jelas lagi ya. Mungkin saya akan tukar kartu dan kita cuba lihatkan soalan yang seterusnya. Mengapakah dia terus melekat di benak kamu walaupun kamu berusaha dengan begitu keras untuk tidak memikirkan dia? Mengapakah dia hadir lagi dan lagi ya di benak kamu? Selain daripada energi kesepian, kerinduan, merasakan diabaikan, mengapakah orang ini hadir lagi dan lagi di benaknya kamu? Saya menangkap dia sering stalkingin kamu ya. Walaupun hubungan kalian ini tidak terlihat ya, tidak terlihat ada kejelasannya sehinggalah detik ini. Mengapakah dia sering melekat di benak kamu berulang kali? Walaupun kamu berusaha dengan keras untuk melupakannya dan tidak memikirkannya. Wow, teman-teman, star dan di atasnya ada obsession. Saya merasa orang ini mengikat kamu di dalam doanya. Ketika dia tidak berani texting kamu dahulu, ketika kamu mungkin tidak mengabari ya, ataupun mungkin ada yang diblokir ataupun lost contact. Saya menangkap dia yang terlalu merindukan kamu dan apa yang dia lakukan. Orang ini orang yang jarang meninggal waktu solatnya. Orang yang jarang meninggalkan waktu sembahyangnya. Dan ketika dia pray, ketika dia berdoa, dia sentiasa mengharapkannya bahawa doa ini dikabulkan, bahawa kamu akan mengingati dia, terus mengingati dirinya. Nah, ini yang dia lakukan. Harapan ini sentiasa terwujud dengan dia yang sentiasa mengikat kamu di dalam doanya. Kamu tahu teman-teman, kamu ini seperti sudah menjadi bagian daripada hidupnya. Orang ini sentiasa mengingati kamu. Ketika dia merindukan kamu, ketika jiwanya sedang keseorangan, dia pasti akan menghadirkan kamu lagi dan lagi. Maka ini menjelaskan ya, ini jawapannya. Mengapa dia sering melekat di pikiran kamu, orang yang mengikat kamu di dalam doanya. Dengan harapan akan diberikan petunjuk, akan diberikan bimbingan, akan terinspirasi lagi dengan petunjuk yang diberikan semesta yang kamu tidak akan melupakan dia. Kamu lihat ya teman-teman ya, kartu Five of Diamonds ini dari pihak kamu. Ini juga mengindikasikan kesukaran untuk kamu ya. Bukan saja kesukaran untuk move on, tetapi kesukaran untuk melupakan dia. It takes two to tango. Maka ini menjelaskan mengapa ya orang ini hadir lagi dan lagi di benaknya kamu. Nah, di sini teman-teman, saya tidak tahu ya sama ada kamu atau orang ini salah satu daripada kalian ya, kerana energi pembacaan ada kalanya boleh terbolak-balik, sama ada kamu atau dia orang yang berkedudukan, orang yang cukup famous, orang yang menjaga atau terpaksa menjaga nama baik keluarga, menjaga image, menjaga reputasi. Ada kedudukan yang berbeda di sini, sama ada kamu ataupun dia. Nah, walaupun sedemikian ya, saya merasakan kamu meninggalkan efek yang cukup mendalam ya, kesan yang cukup mendalam kepada dirinya. Wow, di sini ada Six of Swords. Beberapa di antara dia di sini ya, ada indikasi yang kalian ini sama ada berjauhan, long distance relationship, atau orang ini sudah pergi meninggalkan kamu. Hubungan bukan sahaja tergantung, hubungan bukan saja jeda, tetapi memang hubungan ini sudah tidak dilanjutkan. Mungkin ada indikasi orang ini sudah pergi dari kamu. Setelah dia pergi agak jauh dari kamu ya, it's something like begini teman-teman ya, jarak itu tidak classify, tidak boleh dikategorikan sebagai sesuatu yang memisah perasaan cinta kalian. How can I say this in a better manner? Perbedaan jarak itu tidak menjadi gangguan sebenarnya. It's not an issue. Kata orang ya, bak pepatah kata orang, semakin jauh ya, semakin berjarak kamu dengan orang ini, hati kalian akan semakin menarik. Saya menangkap semakin jauh dia pergi, hatinya semakin ketarik ke kamu. Kerana dia mulai menyadari ketika Six of Swords hadir bersebelahan dengan The Star, ini memberikan dia kesedaran. Semakin dia bergerak jauh dari kamu, semakin dia pergi jauh dari kamu, sama ada berjarak dari segi hati ataupun keberadaan yang jauh, dia semakin ketarik lagi ke arah kamu. Nah, ini yang ditunjukkan ya, Six of Swords bersebelahan dengan Star. Orang yang mulai menemukan ketenangan setelah berjauhan dengan dirimu. Dalam arti kata lain teman-teman ya, wujud kesedaran yang kamu ini penting setelah kalian dipisahkan. Setelah
kalian berjauhan. Setelah mungkin orang ini taking a flight and go away from you. Saya tidak tahu bagaimana untuk menjelaskan ini ya. Ketika dia pergi jauh dari kamu, baru wujud kesedaran yang kamu ini cukup penting, cukup berharga di dalam hatinya. Maka di sini jelas terlihat ya, sama ada keberadaan dia yang jauh, long distance relationship, atau orang ini sudah pergi meninggalkan kamu. Nah, semakin berjarak, wujud kesedaran yang kamu ini cukup penting di hatinya. Wujud kesedaran bahawa dia perlu kembali mendapatkan kamu. Apatah lagi kamu di sini ya, sudah tidak mahu melayan ataupun benar-benar ya menutup hati kamu. Mengapakah dia sering melekat di pikiran kamu? Di sini ada Ace of Cups. Seolah-olah teman-teman ya, tidak perlu saya jelaskan lagi. Ketiga-tiga kartu ini memperlihatkan dengan jelas ya, seseorang yang ingin kembali ke pangkuan kamu. Dia menyedari ya, banyak segala sesuatu yang tidak dia lakukan untuk kamu sehingga membuatkan kamu benar-benar terluka di sini. Banyak harapan kamu yang dihampakan. Orang ini memendam perasaan yang cukup besar sebenarnya. Ada perkara yang tidak dia lakukan sepenuhnya untuk kamu. Seperti bertindak melakukan sesuatu itu demi kepentingannya sendiri. Dia pergi meninggalkan kamu seolah-olah kerana tidak ada option lain, tidak diberikan pilihan. Maka ketika dia pergi dengan cara seperti itu, tersedar untuk kembali mendapatkan kamu. Nah, di sini ada kabar berita yang baik ya, bagi kalian yang mungkin orang ini sudah pergi meninggalkan kamu. Saya menangkap ke depannya nanti ya, semakin ke sini, saya menangkap ada keinginan di hatinya untuk datang mencari kamu. Ada keinginan kuat di hatinya untuk kembali melangkah ke arah kamu. Wow, teman-teman, di sini ada Nine of Wands. Kamu mendapatkan kartu ini 2 kali, teman-teman ya. Orang ini masih bertahan. Walaupun ada kesukaran untuk datang ya, detik ini ke arah kamu, datang mencari kamu, tetapi dia tetap cuba mengusahakan, mengupayakan bagaimanakah caranya untuk datang kepada kamu. Nah, di sini mungkin ada sesuatu yang berkaitan dengan cost travelling ataupun untuk menampung ya, cost travelling dia ke kamu. Tetapi dia tetap bertahan, cuba mencari cara, cuba gigih berusaha untuk datang mencari kamu. Kedepannya nanti teman-teman, kerana perasaan dia yang masih bertahan dengan kamu, saya menangkap orang yang akan datang lagi mendapatkan kamu. Kerana jikalau dia tidak datang mendapatkan kamu, ini cukup membebankan hatinya. Saya menangkap ada energi penyesalan yang cukup dalam di hatinya dia. Dia tahu bagaimana dia melukakan hati kamu. Dia sedar bagaimana dia menghampakan kamu, dan dia juga tahu ya, yang kamu di sini kering kontang. Kehabisan segala saving kamu kerana dia. Saya tidak tahu teman-teman ya, ini energi siapa, I don't know. Tetapi ini mengindikasikan uang yang habis. Uang yang sudah kamu belanjakan habis-habisan untuk orang ini. Ada perasaan bersalah sebenarnya ketika dia pergi. Dia sedar ya, kerana dia kamu kehabisan uang. Saya tidak tahu ini energi siapa. Di sini ada Five of Wands. Ini seperti bergolak dengan jiwanya sendiri. Perasaan bersalah ini menghantuinya. Nah, saya juga merasakan ya, kerana dia ya, saya tidak tahu ini di sebelah siapa, kamu atau dia yang bertengkar. Ada pertengkaran dengan keluarga di sini. Ketika uang habis ya, pasti ini menjadi sebuah pertikaian. Sama ada di pihak keluarga kamu atau keluarga si dia yang bertengkar, ada yang bergaduh. Sesuatu yang berkaitan dengan uang. Ada rasa bersalah di sini teman-teman ya. Rasa bersalah yang ada kaitan dengan uang yang sudah diambil, uang yang sudah dibelanjakan. Mungkin orang ini mengambil semua uang kamu. Nah, di sini dia berkonflik batin. Seperti ada perasaan di antara perasaan bersalah untuk bertindak benar atau tidak bertindak benar. Di atasnya ada uncertainty, perasaan berbelah bagi. Dia sedar dia berhutang dengan kamu. Dan dia juga sedar kamu mengingati ya, uang-uang yang sudah dia belanjakan, yang dia habiskan, uang-uang yang sudah dia gunakan dari kamu. Nah, ini mewujudkan perasaan bersalah yang cukup berat di hatinya. Ketika sering memutarkan perasaan ini di dalam pikirannya, maka ini menjelaskan mengapa ya, orang ini hadir lagi dan lagi di benak kamu. Ada perasaan seperti ingin memulangkan uang-uang ini, tetapi saya katakan dengan jelas di sini teman-teman ya, I don't think so. Saya tidak merasakan orang ini mempunyai uang yang cukup untuk dipulangkan kepada kamu. Ada keinginan untuk memulangkan uang itu, yes. Ada intention, ada niat untuk memulangkan. Tetapi kondisi dia detik ini teman-teman cukup berat sekali.
agak sukar untuk memulangkan uang itu kepada kamu. Maka di sini ada perasaan bersalah yang cukup berat yang dia tanggung sendiri ya. Wow, di sini ada magician. Saya menangkap energi dia yang akan kembali berkomunikasi dengan kamu. Ada sesuatu yang akan dia upayakan. Jikalau dia tidak dapat memulangkan uang-uang yang sudah dia habiskan, saya menangkap ada upaya lain yang seperti sama ada dia akan datang, meminta maaf dengan kamu, atau try to make do, mending, memperbaiki. Dan dia akan upayakan ini ke depannya nanti. Kamu tahu teman-teman, ketika dia menghabiskan uang kamu dan bertindak pergi, kondisinya di sebelah sana ya, tidak baik-baik saja. Uang itu sudah habis dibelanjakan. Nah, ini wujud kesedaran untuk memperbaiki ke depannya. Nah, kini teman-teman ya, dengan kehadiran magician ini, ada dua energi yang cukup berbeza ya. Kalian perlu perhatikan. Sama ada dia datang atas alasan-alasan untuk mengambil lagi, ataupun untuk memperbaiki. Saya tidak pasti. Kerana kartu magician ini teman-teman ya, adalah kartu full of tricks. Tetapi kartu ini tidak hadir in reverse. Kartu ini hadir dengan posisi tegak. Sama ada dia menyedari kamu ini soulmate-nya dia datang untuk memperbaiki, atau ada keinginan untuk trick you even more ya, untuk memanipulasikan keadaan dengan lebih lagi ke depannya, untuk meminta bantuan kamu. Padahal dia sedar ya, semua uang kamu sudah dihabiskan. Nah, saya tidak tahu teman-teman mengapa ya energi siapa yang ketarik di sini, tapi kalian perlu berhati-hati. Kerana kartu magician ini tidak hadir terbalik, tetapi hadir dengan posisi menegak. Maka ini 50-50 teman-teman ya, sama ada dia akan datang lagi memujuk rayu kamu, mendapatkan bantuan kamu kerana keadaannya tidak baik-baik saja, ataupun dia akan mending, memperbaiki keadaan kalian. Nah teman-teman, ada pepatah yang mengatakan ya, once bitten, twice shy. Saya tidak tahu bagaimana untuk menterjemahkan kata-kata ini, tetapi berlandaskan pengalaman. Ketika kamu sudah berpengalaman ya, mengalami pengalaman yang kurang baik dengan orang ini, jikalau dia datang lagi, apakah harus diberikan peluang? Menurut saya, no. Why should you? Jikalau uang kamu sudah dibelanjakan, sudah dihabiskan, walaupun dia datang lagi dengan kata-kata yang manis, ini sesuatu yang perlu kamu titik beratkan. Jangan termakan akan kata-kata indah itu. Kamu perlu bertindak dengan bijaksana. Jikalau uang kamu sudah habis dibelanjakan, takkan kamu ingin memberikan dia ruang lagi. Nah, ini perlu kamu pertimbangkan. Jangan membiarkan orang lain memanfaatkan kelemahan kamu. Di sini ada kesedaran. Kamu sebenarnya sudah sedar apa yang terjadi. Maka kamu perlu perbaiki. Nah, mengapakah dia hadir di benak kamu lagi dan lagi? Sama ada orang ini ingin meminta bantuan kamu, ataupun ingin terus-terusan memanfaatkan kamu. Saya tidak pasti teman-teman. Tetapi apakah dia pernah merasakan cinta di hatinya? Yes. Orang ini pernah memiliki obsesi dan kegairahan yang besar dengan kamu ya. Beberapa di antara kalian terlihat dengan jelas tidak ada ikatan status apa-apa pun. Tetapi kamu pernah bersentuhan fisik dengan orang ini. Sekali lagi saya katakan, ini bukan energi yang akan resonate dengan semua orang. Hanya beberapa sahaja yang pernah bersentuhan fisik berkali-kali dengan orang ini. Kamu dimanfaatkan oleh dia sepenuhnya. Kamu memuaskan dia, dia tidak memuaskan kamu. Kamu banyak membantu, dia tidak membantu. Nah, ini energi yang saya tarik daripada pembacaan hari ini. Maka ini menjelaskan mengapa teman-teman ya, dia hadir lagi dan lagi di benak kamu. Orangnya sangat bijak untuk memujuk rayu, mengutarakan kata-kata yang indah sehingga kamu cair ya, sehingga kamu luluh lagi dan lagi. Dia bijak memanipulasikan dari segi kata-katanya. Saya tidak tahu teman-teman ini energi siapa, tetapi kamu perlu berhati-hati jikalau dia kembali dalam hidup kamu lagi. Ada perasaan cinta, tetapi ini lebih memanfaatkan dirinya ketimbang dirimu. Hujung-hujungnya kamu ditinggalkan tanpa apa-apa. Kamu tidak mendapat apa-apa daripada hubungan ini. Hanya dia yang mendapatkan sesuatu. Kita cuba lihatkan lagi teman-teman ya. Apakah yang akan dia lakukan ke depannya nanti untuk hubungan ini? Sama ada ini berbunyi positif ataupun negatif ya. Kerana menurut saya ketika hadirnya The Magician ini adalah 50-50 teman-teman. Tetapi jauh di dalam hatinya dia menyedari ya, kamu adalah pasangan yang tepat. Tetapi entah atas alasan-alasan lain ya, orang ini banyak memanfaatkan kamu. Memanfaatkan kerana kamu ini baik hati, orang yang memberi. You are too generous. Kamu terlalu memberi di sini. Kita lihatkan ya, apa yang akan dia wujudkan ke depannya nanti.
never crosses the line. Nah, di sini ada kesedaran teman-teman yang dia tidak sepatutnya melampaui batas. Dia menyedari di sini ya, ada batasan yang sudah dia cross. Dia sudah melampaui batas dengan kamu. Ini yang memberikan kamu kesedaran ya, siapa dia sebenarnya. Nah, kedepannya ini jelas memperlihatkan karakteristik orang ini ya. Dia sedar, dia tidak sepatutnya melampaui batas dengan kamu. Ada batasan-batasan yang tidak patutnya dia cross the line with you here ya. Dia benar-benar seperti terlalu memanfaatkan kebaikan kamu. Making decision. Di sini ada keputusan yang perlu dia ambil. Sudah terlihat jelas ya daripada kartu Two of Diamond ini. Saya tidak tahu teman-teman, apakah ada keputusan yang perlu dia ambil untuk meninggalkan orang masa lalunya, untuk meninggalkan pasangan sahnya dan kembali kepada kamu. Saya tidak tahu ya. Yang pasti kartu pertama juga memperlihatkan energi yang serupa. Has to make a decision. Stand by you. Nah, di sini saya menangkap teman-teman ya. Kamu lebih tidak akan menerima orang ini lagi. Ketika kamu menimbang-nimbang, ketika kamu mendapatkan kesedaran, kamu mungkin tidak akan menerima dia lagi. Tetapi apa yang terjadi, sesuatu yang akan dia wujudkan, ini lebih ke arah pujuk rayunya ya. Seperti Queen of Cups. Saya menangkap energi si dia ini yang tetap akan berada di samping kamu kerana dia sedar tidak ada orang lain yang akan membantu dirinya seperti mana kamu membantu, seperti mana kamu menghulurkan bantuan dari segi keuangan. Maka dia tetap akan datang lagi dan lagi kepada kamu. Ini kerana kamu yang banyak mengorbankan segala sesuatu. Mungkin ya wang simpanan keluarga kamu juga turut kamu berikan kepada si dia. Saya tidak tahu ya. Ini membuatkan dia stand by you. Tetap akan datang mendampingi kamu kerana tidak ada orang lain membantu dia seperti kamu. Nah, orang ini akan kembali ya, energy magician. Kembali berkomunikasi dengan kamu, mungkin akan memujuk rayu kamu lagi. Nah, kamu perlu berhati-hati di sini teman-teman ya, kerana tidak ada orang lain yang akan lebih arif akan hubungan kamu ini ketimbang dirimu sendiri. Jangan samakan energi kamu dengan orang lain. Ini bacaan umum. But I don't know guys ya, selalunya pembacaan saya ini akan berbunyi positif. Tetapi hari ini ya, it's a little off. Saya menangkap energi seseorang yang lebih memanfaatkan kamu. Ketika dia tahu ya orang yang dia cintai contohnya tidak membantu, tetapi kamu di sini yang lebih mencintai dia, yang banyak membantu, maka kamu perlu berhati-hati kerana orang ini akan berkomunikasi lagi dengan dirimu. Mungkin meminta bantuan kerana posisinya detik ini tidak baik-baik sahaja. Kerana dia tahu tidak ada orang lain yang boleh dia andalkan ketimbang kamu. Hanya kamu yang akan memberi dan memberi uang itu. Nah, ini yang akan dia wujudkan ke depannya nanti. Maka menjelaskan mengapa orang ini sering melekat di pikiran kamu, dan bukan saja sekadar itu ya, dia akan hadir lagi mendapatkan bantuan kamu. Teman-teman, zodiak terkuat yang terlihat hari ini ya, datangnya daripada Aquarius dan juga Gemini. Mendominasi bacaan kita kali ini terlihat dengan lebih jelas ya. Zodiak berelemen udara mendominasi Gemini, Libra, Aquarius, which is from Gemini dan juga Aquarius. Aquarius di sebelah sini daripada kartu Star dan juga Gemini daripada Magician. Zodiak yang lain yang hadir teman-teman ya, Aries, Leo, Sagittarius. Saya lebih menangkap ke arah Leo dan Sagittarius. Pisces, Cancer, Scorpio. Kita ada Queen of Cups tadi. Ini lebih ke arah Pisces dan juga Scorpio teman-teman ya. Sebenarnya ketiga-tiganya kerana kita ada Ace of Cups di sini. Pisces, Cancer, Scorpio. Capricorn, Taurus, Virgo. Saya menangkap ini lebih ke arah Capricorn dan Taurus. Capricorn dan Taurus lebih mendominasi. Seperti itu ya. Baik teman-teman, kita cuba lihatkan. Jikalau dia ada pesan cinta yang ingin dia sampaikan kepada kamu. Nah, mengapakah pesan cinta ini penting? Kamu pasti akan bertanya ya, Kak, tiada gunanya membuka pesan cinta ini jikalau ia datang daripada seseorang yang memanipulasi. Sebenarnya penting. Kamu tahu kenapa? Kerana mungkin ada kata-kata yang pernah dia ungkapkan kepada kamu yang akan menyedarkan kamu siapa orang ini. Maka melalui pesan-pesan ini kamu dapat kaitkan orang ini siapa yang memanipulasikan kebaikan kamu. Kita cuba lihatkan ya. Mungkin kata-kata ini memang pernah dia ungkapkan kepada dirimu. Siapakah dia? Seseorang yang sering melekat terus di pikiran kamu. Aku akan mencintai kamu sampai kapanpun. Nah, orang ini menjanjikan janji-janji yang palsu.
memberikan kamu harapan-harapan yang palsu. Tetapi hujung-hujungnya apa yang terjadi? Dia sama ada kembali kepada pasangan masa lalunya ataupun kembali kepada pasangan sahnya. Padahal ketika bersama dengan kamu, I will stand by you. Aku akan mencintai kamu sampai kapanpun. Ada janji-janji palsu daripada orang ini. Nah, saya harap teman-teman ya, jikalau semua energi di sini gagal untuk kamu kaitkan dengan energi seseorang, sekurang-kurangnya melalui pesan ini, kamu tahu dia siapa. Saya harap bacaan ini tetap membantu ya. Izinkan aku untuk memiliki hatimu. Nah, ini kata-kata yang manis. Kata-kata yang manis, janji-janji yang manis ya untuk memiliki kamu. Tetapi setelah uang kamu selesai, uang kamu habis, orang ini entah ke mana. Nah, detik ini kamu lihat ya, dia kurang puas hati dengan posisinya. Sebab tidak ada orang lain yang membantu dirinya ketimbang dirimu. Saya melihat kartu Nine of Heart ini ya, ini bukan sekadar merindukan kamu, tidak mendapat perhatian kamu. Saya juga menangkap dia ini sedang under pressure, dalam bawah tekanan. Seperti itu ya. Aku merasa cukup beruntung mengenali kamu. Aku sayangkan kamu. Nah, memang cukup beruntung sekali ya. Teman-teman, jikalau ada orang yang datang kepada kamu, sama ada seorang pria atau wanita yang merasakan cukup beruntung ya, mungkin pernah diungkapkan, I'm so lucky to meet you. Nah, kenalilah tanda-tanda ini. Mungkin cukup beruntung ya ketika kamu memberikan bantuan keuangan itu, ketika kamu membelikan dia barang-barang yang mahal. Aku sayangkan kamu ya, sayang ketika dapatkan ya apa yang dia inginkan. Saya sangat berharap teman-teman, pembacaan ini sama ada resonate ataupun tidak. Kita perlu lihatkan kepada sudut positifnya. Jikalau ada energi yang membantu, itu yang lebih penting teman-teman ya. Aku tidak tahu apa yang akan aku lakukan tanpamu. Itu tidak terpikirkan, sudah pasti tidak terpikirkan ya. Kerana seperti saya katakan tadi, tidak ada orang lain yang akan membantu sehingga kering kontang ya, seperti kamu. I don't know you guys, I didn't mean to say this ya. Saya tidak mahu mengungkapkan dengan cara ini. Tetapi sangat jelas terlihat daripada sudut pandang saya di sini ya. Ini sangat menyedihkan. Kamu bukan sahaja ditinggalkan tanpa apa-apa ya. Uang simpanan kamu juga habis selesai kerana orang ini. Nah, kamu perlu memulakan hidup kamu dari nol lagi. Dan saya tidak tahu ya. Saya tidak tahu apa yang dapat kamu lakukan di sini. Beberapa di antara kamu mulai menutup diri daripada kawan-kawan kamu, bestie kamu, buddies kamu ya. Kerana kamu malu untuk menceritakan hidup kamu yang terlihat seperti ini detik ini. Kehilangan segala-galanya. Saya menangkap energi kamu yang benar-benar kesedihan, kesepian, tidak ada yang membantu dan perlu memulakan dari nol lagi. Siapakah orang ini? Aku sadar aku tidak mengungkapkan, tetapi hakikatnya aku cinta. Orang ini benar-benar bertindak mementingkan dirinya, teman-teman. Ini energi yang saya tarik daripada pesan-pesan ini. Dan dia seorang yang benar-benar ya, tidak mengungkapkan kata-kata yang kamu ingin dengarkan. Kamu tahu kenapa? Memang kerana ini hanyalah sekadar nafsu dan hasrat sahaja. Dia tidak benar-benar terikat dengan kamu secara emosi, tetapi hanya tertarik dengan kamu secara fizikal. Dan juga of course falling in love dengan segala fasilitas yang kamu berikan. Teman-teman, jikalau bacaannya baik, saya akan bacakan dengan baik. Kerana saya orang yang positif. Tetapi jikalau bacaannya tidak baik, saya juga perlu berterus terang. I feel sorry ya ada bacaan yang seperti ini, tetapi kamu perlu menyadari siapa dia ini. Jangan biarkan kondisi ini terjadi lagi. It's okay jikalau kamu perlu memulakan dari nol lagi kerana kamu orang yang kuat. Jangan lupa teman-teman, kamu tahu bagaimana untuk menghasilkan uang. Dia tidak. Dia hanya tahu bagaimana untuk mengambil dari kamu. Dan uang itu tidak akan sentiasa ada untuk diri kita. Ketika sudah dihabiskannya, dia akan mencari lagi. But don't forget, you know how to find money. Kamu tahu bagaimana untuk menghasilkan uang itu. Ada kekuatan dari kamu. Maka jangan berputus asa. Teman-teman ya, jangan menutup diri. Segala yang terjadi dalam hidup kita ini merupakan ujian hanya untuk menguatkan kita lagi. Nah, Tuhan tahu kamu mampu melakukannya, maka ujian ini diberi. Kerana ada purpose, ya, ada tujuan yang lebih besar untuk kamu ke depannya nanti. Just take that test dan lakukan yang terbaik. Dan saya pasti teman-teman, kamu akan bangkit lagi. Ya, jangan give up. Walaupun uang kamu mungkin dihabiskan, ditipu ya oleh lelaki, wanita yang kamu cintai, bangkit lagi. Because you can do it. Trust me, you can. Cuba dapatkan bantuan kerana akan ada yang membantu. Five of Diamond ini ya di kartu Rider-Waite original deck ya.
Jikalau kamu meminta bantuan, ini adalah gambaran orang yang berjalan di hadapan sebuah church ya, dengan penuh kesedihan. Di belakang kamu itu ada rumah keagamaan. Maka teman-teman, jikalau kamu meminta bantuan, kamu akan diberikan bantuan. Dan Tuhan pasti akan membantu. Jangan menutup diri daripada rakan-rakan kamu kerana kamu malu. Don't have to be like that. Setiap ujian itu, hadapi dengan penuh ketabahan. Jadikan dia sebagai pelajaran dalam hidup kamu. Kedepannya nanti kamu sudah tahu ya bagaimana untuk membedakan orang yang baik dan orang yang tidak. Begitu teman-teman ya, jangan putus harapan. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan ya beberapa zodiak. Mungkin ada, beberapa initial. Mungkin ada initial dia ya, seseorang yang mungkin telah memanfaatkan kamu, menggunakan segala kebaikan kamu. Kita cuba lihatkan di sini. Baik teman-teman, saya akan susunkan semua initial ini dan kemudian kamu dapat lihatnya dengan baik ya. Okey teman-teman, saya sudah menyusun ya semua initialnya. Di sini ada huruf X, L, S, M, O, R, F, P, W, Q, K, G, N, J, D, A, Z, H dan U. Teman-teman, jikalau tidak terlihat initialnya, dengarkan saja readingan ini. Tetapi jikalau ada initial ini, perhatikan ya sama ada orang ini benar-benar cuba memanfaatkan kebaikan kamu. Maka ini menjelaskan mengapa kamu mulai menghindar, mulai sanggup ya bersakit hati, kecewa dengan kehadiran dia di dalam hidup kamu. Baiklah teman-teman, saya harap pembacaan hari ini menjelaskannya mengapa orang ini hadir lagi dan lagi di benak kamu. Dia mungkin sedang cuba mendapatkan bantuan dan tidak terfikirkan ya bantuan ini akan didapatkan daripada orang lain ketimbang dirimu. Teman-teman, sampai di sini dahulu untuk readingan kali ini. Apapun yang terjadi, stay positive and keep spreading the love you guys. God bless you all. Salam sayang dari saya dan kita jumpa lagi di readingan yang selanjutnya. Bye, take good care.